Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang seseorang yang optimis mencintaimu. Siapakah dia? Oke, kita tarik energi dari si dia. Siapakah dia yang optimis mencintai kamu? Oke, orang ini adalah orang masa lalumu, bisa jadi mantan atau ya orang masa lalumu. Orang masa lalu itu intinya pernah hadir di masa lalumu ya. Bisa ya dia teman, bisa dia PDKT-an apa tuh? Ya, dulu masih PDKT-an tapi tiba-tiba udah menghilang atau mungkin ini mantan pacar ya, mantan suami atau siapalah intinya orang masa lalumu. Orang ini memang sempat ingin merilis dirimu, ingin apa ya, melupakan dirimu, ingin mengabaikan kamu, ingin move on dari kamu, ya. Tapi ternyata tidak bisa. Orang ini tuh ternyata sangat kuat chemistry-nya sama kamu. Ternyata orang ini tuh sangat tertarik sama kamu. Orang ini tuh sayang sama kamu ya. Cuman sayangnya orang ini tuh masih ada yang mengendalikan dia. Dan orang ini pun manipulatif. Orang ini tuh tidak jujur. Orang ini tuh apa ya, masih pakai topeng kayak gitu deh. Ya, jadi kalau aku lihat di sini ada seseorang yang memang masih mengendalikan dia atau ada sesuatu momen yang memang masih mengendalikan dia sehingga dia harus fokus dulu terhadap itu, terhadap seseorang itu atau sesuatu itu. Misalkan gini, misalkan dia masih punya orang tua gitu ya dan orang tuanya itu sudah tidak bekerja. So, dia harus menghidupi orang tuanya seperti itu. Jadi, kalau mau melakukan tindakan apapun itu harus apa ya? Intinya di sini melibatkan orang tuanya kayak gitu. Ya, jadi bisa dibilang mungkin dia dikontrol oleh orang tuanya. Atau kalau misalkan tentang sesuatu gitu ya, mungkin dalam keadaan dia lagi terpuruk gitu ya, sehingga dia harus memfokuskan keadaan dia dulu untuk menjadi lebih baik gitu. Dan aku lihat kan di sini juga orangnya deception ya, orangnya manipulatif, orangnya tidak jujur dengan diri dia sendiri, tidak jujur dengan keadaannya, orangnya ini apa ya, pakai topeng ya, banyak rahasia yang dia tutup-tutupi dari kamu. Kalau aku lihat memang hubungan kamu dengan si dia ini banyak sekali hambatannya ya, banyak sekali hambatan. Tapi kalau aku lihat dari banyaknya hambatan di antara kalian ini memberikan banyak sekali pelajaran dalam hubungan ini. Sehingga orang ini tuh kayak semakin banyaknya hambatan dan semakin dia banyaknya mengerti tentang keadaan kalian, ya akhirnya tuh kayak otaknya tuh berjalan gitu loh, kayak dibuat untuk tetap memikirkan solusi gitu ya, sehingga orang ini mencapailah suatu keputusan bahwa dia ingin menjalani suatu fase baru dengan kamu. Dia sedang mempersiapkan penyatuan dengan kamu kembali. Kalau aku lihat dan aku lihat sambil dia menyiapkan penyatuan kembali dengan kamu, dia ini kadang sering memantau kamu, dia masih sering stalkingin kamu. Bahkan aku lihat di sini orang ini tuh sering apa ya, bernostalgia ya, ngeliat-ngeliat foto kamu gitu ya. Terus itu juga hmm,
kalau misalkan ada suatu momen yang pernah kalian lakukan, ya entah itu momen bahagia atau momen buruk yang terabadikan gitu ya. Maksudnya ada foto gitu yang mengingatkan dia dengan satu momen, entah itu momen baik atau momen buruk. Di sini dia setelah belajar dari momen tersebut gitu ya. Intinya di sini dia adalah seseorang yang memang sudah pernah membuat kenangan bersama kamu, baik itu kenangan baik ataupun kenangan buruk. Karena sejujurnya kalau aku lihat di sini, selama dia bersama kamu dia itu bahagia, dia itu bergembira. Dia itu ngerasa apa ya, menikmati momen-momen setiap selalu saat bersama kamu. Orang ini sangat menikmati momen dia ya bersama kamu. Terus itu juga aku lihat di sini dia sangat percaya diri banget ya. Em, apa ya, akan menunjuk gini. Ya, akan menunjukkan cinta dia ke kamu, terus itu juga cinta itu akan datang. Jadi ketika dia menunjukkan cintanya ke kamu, kamu pun akan datang menghampiri dia untuk menunjukkan cintanya. Karena di sini ada Cupid arrow ya. Dia dia kayak kayak you know kan pekerjaannya Cupid arrow itu kan menyatukan ya dua insan yang tadinya asing ya menjadi cinta gitu loh. Nah, jadi dia itu ingin mengundang kamu untuk apa ya bersatu dengan dia. Bahkan di sini kalau aku lihat kayak dia itu pengen memberikan pertemuan kejutan dengan kamu. Jadi mungkin dia akan datang ke kamu itu secara tiba-tiba ya tanpa ada kabar terlebih dahulu, tanpa ada komunikasi terlebih dahulu, tanpa ada apa ya aba-aba ya. Intinya di sini ada pertemuan secara mengejutkan dari si dia. Karena kalau aku lihat memang dulu sempat dia ragu, tapi aku lihat ketika dia sudah datang nanti berarti dia sudah percaya banget, udah optimis banget, udah yakin banget em, ingin apa ya menunjukkan cinta dia. Karena di sini kan selama ini dia menutup-nutupi perasaan dia ke kamu dan dia juga tidak leluasa ya untuk membuka apa eh, eh, tidak leluasa untuk melakukan keinginan dia bersama kamu karena ada yang mengontrol dia selama ini. Oke, ternyata hubungan kamu dengan dia ini terpaut oleh karmic relationship ya, sehingga hubungan kalian ini memang hubungan yang penuh dengan pemicu. Banyak sekali hambatan atau masalah yang hadir di hubungan ini. Terus itu juga hubungan kalian ini kalau aku lihat kayak sebentar gitu loh, sekilas gitu ya. Bisa jadi putus nyambung, on off, atau mungkin kamu dengan dia ini ketika bertemu atau ketika berinteraksi itu mungkin dalam waktu singkat, cuman bentar banget. Mungkin ya cuman seminggu, tahu-tahu dia sudah menghilang, atau sebulan dia tahu-tahu sudah menghilang, seperti itu. Intinya singkat ya hubungan kamu dengan dia dan banyak sekali kekacauan bahkan kalau aku lihat di sini sampai ada yang membenci seseorang di sini entah kamu yang membenci dia atau dia yang membenci kamu karena ada suatu pemicu di sini ya ada seseorang atau mungkin ada situasi ya yang selalu memicu hubungan kalian ini bertengkar atau bahkan berpisah atau berselisih paham seperti itu. Sehingga energinya itu mencintai tapi harus melepaskan. Makanya di sini kalau aku bilang tadi kan putus nyambung hubungannya on off ya karena ini karmic relationship. Mau sejauh apapun, mau sesering apapun kalian berpisah, kalian akan dipersatukan kembali gitu karena kalian harus menyelesaikan dulu karmic relationship ini gitu ya. Terus itu juga ada perubahan yang mendadak kalau aku lihat yang terjadi di hubungan kalian ini atau di diri orang ini. Sehingga membuat kamu mungkin akan terkejut ya akibat dari perubahan atau bertransformasinya orang ini. Akhirnya kamu kayak akan merasakan kayak ragu nih, ini orang beneran gak sih udah berubah gak sih gitu. Ya kalau aku lihat. Oke, kita cari cerita lengkapnya.
Oke, mmm, kalau aku lihat karakter orang ini kuat ya, karakter orang ini kuat, terus itu juga kalau aku lihat orang ini, orang yang pemberani dan setiap dia akan datang ke kamu, orang ini tuh akan berusaha untuk, apa ya, melakukan perubahan sesuai dengan apa yang kamu mau. Berarti indikasinya orang ini memang sudah berpisah dengan kamu. Ya, orang ini pergi dari kamu. Jadi orang ini ya yang ninggalin kamu, bukan kamu yang ninggalin dia, tapi orang inilah yang meninggalkan kamu. Terus kalau dia datang, setiap dia mau datang, setiap dia datang ke kamu, dia akan menunjukkan bahwa dia sudah ada perubahan kayak gitu. Ya, entah kamu sadari atau tidak, dia berusaha untuk berubah sesuai dengan apa yang kamu mau, agar dia bisa mendapatkan perhatian kamu lagi. Sayangnya, orang ini setiap datang, setiap memperbaiki hubungan dengan kamu, orang ini tuh tidak pernah memberikan waktu yang cukup bagimu atau waktu yang cukup bagi kalian berdua, hanya untuk kalian berdua doang gitu loh. Jadi orang ini tuh kayak sulit untuk membagi waktu antara kamu dengan dia, dengan pekerjaannya. Kalau kata aku sih ya, kalau kalau menurut aku nih ya, The Devil Reverse ini menandakan orang ini terlalu fokus pada kerjaan. Orang yang terlalu mengutamakan pekerjaan ya, orang yang gila kerja sehingga dia itu kayak sulit untuk membagi waktu untuk pasangannya ya, untuk kamu. Dan aku lihat juga kalau the devilnya reverse berarti orang ini selalu menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian ya. Orang ini ya bolak-balik selingkuh kalau aku lihat di sini ya. Nah, sehingga di sini menghadirkan banyak 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 apa ya, opsi bagi dia. Sehingga orang ini sulit untuk membagi waktu antara kamu dengan dia dengan pekerjaannya, dia dengan selingkuhannya gitu ya. Sehingga orang ini ambiar, bingung harus membagi waktu. Orang ini belum belum bisa untuk membagi waktu. Sehingga di sini kalau aku lihat energinya kamu sering terabaikan. Kamu sering tidak mendapatkan waktu dari si dia. Itu kalau aku lihat. Terus itu juga di Emperor di sini ya. Orang ini sangat dikonfirmasi sekali gila kerja. Dia terlalu mengutamakan pekerjaan dibanding apapun. Bahkan kalaupun mau adanya percintaan di hubungan dia maunya itu lancar-lancar aja. Dia nggak mau adanya drama atau penolakan atau apa ya, hubungan yang sulit gitu ya. Hubungan yang sulit itu dia nggak mau. Jadi karena orang ini kan lebih mengutamakan pekerjaan ya, orang yang gila kerja. Sehingga memang kalau pekerjaan itu terganggu oleh hubungan, ya ngapain, kayak gitu loh. Ngapain difokusin, kayak gitu. Sehingga dia menganggap gini, hidup ini realistis aja. Orangnya memang orangnya logik dan orangnya rasional ya. Sehingga dia mikirnya bahwa kita realistis aja gitu. Hmm, hidup nggak cuma makan cinta, hidup juga harus ada apa ya, kerja keras ya, banyak yang harus diperjuangkan, banyak yang harus dibiayai, sehingga harus eee, saat ini pekerjaan lah yang dia utamakan. Mungkin juga memang karena ini di Emperor, mungkin usia dia juga memang sudah bukan waktunya untuk cinta-cinta buta gitu ya. Memang waktu untuk dia lebih fokus pada masa tua gitu ya, atau kemapanan hidup. Sehingga orang ini tuh bukan dia tidak mau menjalin hubungan, tapi eh, ya ini bukan masanya dia untuk cinta-cintaan yang kayak anak muda gitu, karena usia dia juga udah bisa dibilang mateng atau udah tua gitu loh. Ya, sehingga dia nggak mau berdrama ataupun eh, apa ya, ada penolakan atau sulit lah, justru malah percintaan itu mempersulit hidup dia kayak gitu. Dan dia juga berpikir gini,
kan dia udah tua nih ya, dia udah mateng, usianya bukan lagi untuk mikirin cinta-cinta, cinta monyet, cinta-cintaan yang buta gitu, enggak. Tapi dia berpikirnya gini, aku udah tua segini, nggak perlu lagi cinta-cintaan yang main-mainan kayak gitu. Aku butuh cinta yang memang pasti. Kita pasti gitu ya, pasti yang bakalan ke jenjang yang lebih serius. Perjalanan percintaannya itu nggak banyak dramanya, nggak banyak halangan rintangannya, nggak banyak hambatannya, kayak gitu, nggak banyak penolakannya, kayak gitu ya. Sehingga dia akan memfokuskan hal-hal yang pasti-pasti aja gitu loh. Ya, terus itu dia juga pengen punya pasangan itu yang rasional-rasional aja. Pikirannya dewasa gitu loh. Jangan yang kayak masih anak ABG yang baru kenal cinta gitu loh. Ya makanya aku bilang tadi gini, hidup tuh nggak cuma makan cinta gitu loh. Jadi dia pengen punya pasangan itu yang memang pemikirannya satu frekuensi sama dia, terus dewasa, terus itu juga rasional kayak gitu loh. Ya, aku lihat di sini memang hmm, dia punya apa ya bayangan hubungan bayangan tentang pasangan atau gambaran tentang pasangan itu yang seperti itu. Dan aku lihat memang kalau dibilang nih orang memang cinta ya, ini Two of Cups loh. Two of Cups itu berarti ikatan ya, ikatan yang terjalin di antara kalian ini sangat kuat ya berdasarkan empati, cinta dan kesetiaan, bahkan keyakinan kalau aku lihat di sini. Makanya aku bilang ini temanya tentang optimis ya, optimis mencintaimu. Jadi dia sayang sama kamu, cinta sama kamu itu bukan kayak yang cinta-cinta anak ABG. Ini benar-benar yang kita udah tua gitu loh, udah nggak mikirin lagi cinta-cintaan yang kayak gitu gitu ya. Jadi ini memang berdasarkan empati, cinta, kesetiaan dan keyakinan. Terus itu juga kalau aku lihat memang koneksi di antara kalian ini memang masih dalam proses pertumbuhan ya. Dan kalau aku lihat di sini masih dalam potensi menjadi lebih dewasa dan berkembangnya hubungan kalian. Eh, Kalau aku lihat juga seiring berjalannya waktu memang hubungan ini akan lebih bermakna dan lebih memuaskan kalau aku lihat ya karena ini ada Two of Cups. Jadi memang mungkin step by stepnya tuh cukup lama ya waktunya, rentan waktunya itu kayaknya bakalan lama ya. Mungkin kamu dengan dia ini udah bertahun-tahun ya. Ya mungkin bisa jadi putusnya nyambungnya aja udah berapa kali gitu kan. Apalagi gara-gara dia ini kan orangnya suka selingkuh ya. Jadi sering putus nyambung kayak gitu. Cuman aku lihat di sini ketika kalian sudah memahami makna dan apa ya kepuasan dari hubungan ini ya dari kalian berdua ini, aku lihat kalian berdua sama-sama nanti akan naik ke tingkat kesadaran tentang pemahaman yang lebih tinggi untuk saling menghargai pasangan ya, untuk saling menghargai satu sama lain. Karena di sini memang tujuan kalian itu bukan tentang cinta-cintaan anak muda, tapi tentang pendamping, pendamping hidup gitu ya. Ini benar-benar yang pemikiran dua orang yang sudah dewasa gitu loh. Kita memang saling cinta, tapi tujuannya untuk memang menjadi pendamping hidup, bukan untuk ya aku cinta kamu, kamu cinta aku, kita pacaran, udah nanti ke depannya ya nggak tahu atau bakalan putus atau gimana kita nggak tahu. Nah kalau kamu dengan dia ini memang fokusnya itu ke pendamping hidup gitu. Oke, kalau aku lihat di sini memang dia akan segera datang ke kamu untuk menawarkan cinta dia, untuk melamar kamu, untuk mengajak kamu ke komitmen yang lebih serius atau pernikahan di sini ya. Karena memang dia sudah sadar bahwa kamulah memang orang yang dia inginkan, orang yang dia cintai, orang yang dia mau, orang yang dia sayangi.
Cuman ini memang lagi dalam proses ya, bisa dibilang, orang ini sedang dalam perjalanan menuju ke arah kamu. Perjalanan itu ya namanya perjalanan bisa panjang, bisa pendek, dan energi orang juga beda-beda ya. So, intinya energi orang ini tuh sedang berproses ya, berjalan menuju ke arah kamu, dan memang orang yang dia inginkan itu ya memang kamu gitu. Makanya energinya aku bilang dia optimis mencintai kamu. Dan kalau aku lihat juga memang orang ini tuh kayak udah capek deh gitu ya. Sudah berkelana bolak-balik ya itu sampai dia selingkuh-selingkuh gitu. Nggak tahu deh aku harus ini nyebutnya selingkuh atau enggak. Intinya orang ini tuh sudah berkelana cari-cari sosok yang tepat gitu ya. Dia sudah jauh-jauh, bahkan kalau aku lihat di sini dia sudah berjauh-jauh dalam pencarian pasangan gitu ya. Ya ini ke A, ke B, ke C, masih dengan A tapi udah sama ke B, ke C lagi gitu ya. Jadi aku lihat kan energinya em, apa banyak ya ngejalanin hubungan gitu. Nah, dan aku lihat itu kayak udah capek deh gitu ya, udah capek dalam proses pencarian terus, dan aku lihat di sini pilihan yang dia tetapkan itu memang kamu gitu. Jadi ini memang lagi proses ya. Dan kalau aku lihat saat ini dia lagi kebingungan nih harus gimana ya. Karena kan kalau aku lihat keadaan kalian ini nuansanya, suasananya dingin ya. Ya, dingin kayak kamu kayak sudah tidak peduli dengan dia, atau kamu sudah tidak mengharapkan dia lagi. Sehingga kalau aku lihat di sini dia lagi bingung. Makanya aku bilang ini dari lagi proses dalam perjalanan, karena yaitu dia melihat kayak kalian ini sedang melakukan gencatan senjata gitu ya, untuk sementara waktu atau mungkin ya udah lama gitu ya. Karena memang sering banget terjadi pertengkaran di antara kalian ya, bahkan banyak sekali masalah yang tidak bisa tersepakati di hubungan kalian, dan masalahnya itu mungkin krusial ya, sering terjadi atau gini lagi gitu ya. Terus itu juga kayaknya memang butuh ruang bernapas untuk ruang bernapas dulu bagi kalian untuk bisa memahami, mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari situasi kalian sekarang, atau jika kalian bersama lagi nanti bagaimana untuk ruginya gitu ya. Kan kalau orang ini kan memang nggak mau cari ribet, nggak mau cari apa ya, nggak, intinya kayak nggak mau ngambil banyak resiko tentang percintaan gitulah ya orangnya. Sehingga dia saat itu lagi mikirin eh, plus minusnya lah ya dari hubungan ini. Dan aku lihat juga em, orang ini tuh lagi cari solusi gimana caranya. Cuman memang orang ini kayak masih ada keraguan juga sih. Ya, keraguannya itu tentang memutuskan sesuatu ya, karena mungkin ini akan beresiko terekspos. Dia beresiko akan tercemar nama baiknya, atau mungkin selama ini dia ya ini deception, menutup-nutupi sesuatu, dan kalau misalkan dia salah melangkah, deception dia nih, apa yang dia rahasiakan ini akan terbongkar kayak gitu loh ya. Makanya dia sedang hati-hati banget untuk mengambil suatu keputusan. Terus itu juga aku lihat apa ya, ketika dia bersama kamu kayaknya banyak sekali kamu merasakan kepedihan ya di hubungan ini. Banyak sekali mendapatkan rasa kayak nggak nyaman, sedih, kecewa kayak gitu loh dari dia gitu ya, dari hubungan ini, sehingga itu juga yang dia pikirkan. Itu juga yang menjadi pikiran dia ya. Hmm, Sehingga kalau aku lihat di sini memang lagi proses juga dia untuk menghadapi kekhawatiran ya, untuk membuat kepilihan, dan pilihannya itu tentang gini, eh, apa ya, gimana caranya terus menjalanin hidup
dia baik baik gini, gimana nantinya ya dia akan menjalani hidup kalau misalkan tanpa kamu atau dengan kamu gitu loh. Dia lagi ngebuat kayak ekspektasi kayak gitu ya. Nanti kalau misalkan nih aku hidup dengan kamu kira-kira aku akan gimana? Kalau aku hidup tanpa kamu kira-kira aku akan bagaimana? Itu yang sedang dia pikirkan saat ini ya. Oke. Kalau dan ini ya ada sebagian sih ya, ada sebagian dari orang ini juga memang bingungnya juga tentang pasangan lain ya, ada juga. Jadi ada pilihan, jadi nggak cuma kamu, ada pilihan dia yang lain juga. Itu yang membuat dia akhirnya bingung juga antara si A atau kamu ya, kayak gitu. Ya, ya mungkin ada sebagian. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Capricorn dan ada Aries. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.